Assalamualaikum rekan-rekan, balik lagi kita di channel Dani Danila, channel edukasi hukum. Sebelum kita saksikan diskusi kita pada hari ini, jangan lupa subscribe channelnya, ketuk tanda loncengnya. Hari ini kita akan diskusi mengenai hukum acara perdata bersama dengan Abang Ibrahim Nainggolan SHMH, salah satu pengacara yang kondang di Kota Medan. Jadi ini kan gugatan nih, banyak juga ini kadang-kadang dari rekan-rekan kita ini yang nggak begitu paham nih. Gugatan datang dia ke pengadilan, apakah ujuk-ujuk datang ke pengadilan begitu, atau udah selesai gitu, atau ya kadang-kadang udah selesai 1 hari 2 hari atau berapa hari begitu. Tadi kan tipologinya saya sebut ada perbuatan melawan hukum, ada yang one prestasi. Nah, lalu apakah gugatan ini dijemput oleh pengadilan? Enggak ya. Nah, dia harus berinisiatif, karena memang kalaupun ada one prestasi atau perbuatan melawan hukum di masyarakat, kalau dia tidak didaftarkan ke pengadilan, ya tidak jadi sengketa hukum juga. Karena tadi memang negara nggak ikut campur di situ. Jadi inisiatif itu dari pihak. Nah, tentu dia akan mengajukan gugatan. Betul. Mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, tentu nanti dipastikan dulu, perdata itu tadi kan memang luas. Ada namanya perdata umum, ada perdata khusus. Nah, perdata umum di masyarakat kita itu misalnya tadi soal sewa beli, jual beli, dan perjanjian yang lain. Ada juga perdata khusus. Ada soal niaga, ada perdata khusus ketenaga kerjaan, ada perdata khusus yang lain. Jadi nah, sekarang kita mungkin nggak terlalu, itu memang agak terlalu spesifik. Iyalah yang umum lah, biar rekan-rekan paham kan. Jadi yang umum saja mengajukan gugatan, tentu gugatannya itu bisa dibuat oleh tenaga profesional, misalnya menggunakan tenaga jasa advokat ya. Boleh juga mengajukan secara langsung. Atau juga bisa diajukan gugatannya oleh kuasa yang bersifat dia karena keluarga. Jadi seorang anak mewakili orang tuanya. Nah, itu dibolehkan. Jadi itu nggak ada kewajiban juga tidak ada kewajiban juga misalnya harus menggunakan tenaga advokat, tapi tentu agar gugatannya menjadi maksimal, tujuan dari gugatan itu bisa tercapai, tentu menggunakan tenaga profesional, dalam hal ini misalnya advokat, itu kan jauh lebih baik. Supaya lebih terukur, supaya lebih jelas, supaya lebih terang. Atau bagi yang menggunakan jasa, ya mungkin pekerjaannya tidak terganggu pekerjaan yang lain. Nah, gugatan itu berbayar. Jadi nanti ada namanya SKUM. Jadi untuk menunjukkan bahwa berapa kategori, karena biaya ini kan kaitannya misalnya kalau 1 lawan 1 berapa, kalau 1 lawan 2 berapa, kemudian radius, kalau tergugatnya misalnya di dalam sama-sama dalam kota berapa, di luar kota berapa, di luar negeri, situ kan sudah ada ketentuan soal biaya. Tapi intinya saya ingin katakan, di dalam mengajukan gugatan itu dia ada biaya yang dikenakan. Ya, kalau di pidana kan mungkin rekan-rekan tahu, misalnya kita lapor ke polisi atau ada orang yang melapor ke polisi, diperiksa di polisi, di jaksa, baru ke pengadilan. Kadang-kadang di kepolisian kan ada juga yang mentah pengaduannya, mentah laporannya begitu ya. Kalau di perdata tadi karena langsung ke pengadilan itu apa langsung nggak ada gitu, misalnya sembarangan aja orang menggugat begitu, nggak ada ditolak atau bagaimana begitu pas mengadu, pas daftar gugatan maksudnya. Jadi memang karena tadi saya sebutkan ada perdata umum, perdata khusus. Dalam kaitan perdata khusus, untuk mendaftar itu pun biasanya ada persyaratan khusus. Misal ada gugatan perdata khusus perselisihan hubungan industrial. Untuk bisa diterima mendaftar saja, itu harus ada anjuran, harus sudah lewati bipartit, tripartit. Itu yang khusus. Tapi kalau yang umum, dia biasanya didaftarkan saja setelah gugatannya disusun.
Ya. Ya, gugatannya disusun, didaftarkan, tentu nanti ada ketentuan lebih teknis, misalnya apakah sekarang ini apakah didaftar dengan secara ekod, misalnya rangkap berapa, kemudian harus didaftarkan di bagian mana, dibayar ke nomor rekening mana, itu persyaratan yang sangat teknis. Pertanyaan saya tadi Bang Ibrahim begini. Apa nggak kaget itu kalau kita gugat orang begitu ya, rekan-rekan ya? Apa nggak kaget dia? Kok tiba-tiba saya digugat gitu? Kalau di polisi kan misalnya pidana, dia dilaporkan, nanti dipanggil jadi saksi begitu. Jadi dia udah nggak begitu kaget nanti tiba-tiba ke pengadilan. Kalau perdata apa nggak begitu kaget? Tiba-tiba saya digugat begitu. Ya, oke. Tadi saya memang tadi kan sudah menyebut ada dua tipologi, ada PMH atau perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi. Memang wan prestasi ini ya saya memang diingatkan Bang Adi, wan prestasi ini memang ada semacam walaupun dia tidak aturan yang jelas, tetapi dia memang sudah menjadi jurisprudensi. Kalau dia yang wan prestasi, biasanya ada namanya diperingatkan dulu, atau disebut dengan somasi. Somasi dulu ya? Somasi dulu, untuk memastikan apakah wan prestasi ini, untuk mengukur sih sebenarnya, apakah memang telah terjadi wan prestasi atau tidak. Makanya dia diingatkan dulu. Karena untuk mengukur juga, jangan-jangan memang dia nggak ingat. Maka dengan mengingatkan itu, ya itulah namanya disomasi dulu. Kalau disomasi udah nggak dilaksanakan, maka pilihan mengajukan gugatan. Walaupun saya mau bilang gini, tidak mengajukan somasi bukan syarat untuk tidak diterima pendaftaran. Gitu ya. Tidak diterima pendaftaran ya. Tapi kalau nanti ternyata dalam proses perjalanan pemeriksaan pengadilan bahwa tidak dilakukan somasi, sangat mungkin gugatan tidak dapat diterima. Beda nanti ya, gugatan nanti putusan itu ada paling tidak ada namanya gugatan tidak dapat diterima, gugatan tidak terbukti, gugatan ditolak, itu kategori ya. Tidak diterima itu ada syarat-syarat formil yang nggak dipenuhi. Salah satu contohnya tadi misalnya tidak dilakukan somasi khusus terkait dengan gugatan wan prestasi. Oke, kita anggaplah dulu udah disomasi. Berapa kali itu somasi, Bang? Tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Boleh sekali, boleh dua kali. Boleh gitu sekali, boleh dua kali, boleh lebih dari itu. Nah, somasi yang terpenting adalah somasi itu harus dilakukan. Habis itu baru kita ajukan gugatan ke pengadilan. Kalau kebetulan dia wan prestasi. Apa itu udah bisa diputus hakim langsung? Misalnya yang gugat menang atau yang tergugat menang begitu? Oh, itu kan terkait dengan di pengadilan itu kan tergantung ini apakah gugatannya, apakah dalil-dalilnya, alasan-alasan gugatannya bisa nggak dipenuhi. Karena memang asas peradilan perdata kita kan menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak. Oh gitu. Ya, jadi waktu didaftar dia diterima saja, prosesnya dijalankan saja. Nah, ini kan tadi digugat nih Bang. Karena memang hakim tidak boleh nolak perkara, yang mana kalau istilah sekarang yang ngetren hari ini mana gugatan abal-abal, mana gugatan yang betul-betul, kan ini juga nggak tahu ini karena hakim nggak boleh nolak. Idealnya gugatan itu supaya misalnya diterima atau misalnya dimenangkan oleh pengadilan, kriterianya kira-kira bagaimana yang harus dipenuhi, Bang? Ya sederhana kita mungkin tidak membedakan dulu apakah dia pakai advokat atau tapi yang paling penting yang pertama harus ditegaskan siapa penggugatnya, identitas lah ini ya, identitas para pihak, identitas penggugat. Ya kalau dia dalam gugatan misalnya wan prestasi tadi, ya apakah memang dia yang sebagai pihak di situ? Kalau dia nanti misalnya gugatan waris malwaris, apakah yang mengajukan gugatan itu merupakan ahli waris atau bukan? Ya itu identitas. Identitas itu menunjukkan misalnya nama, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, pekerjaan, pendidikan. Kalau saya ingin menyatakan semakin lengkap semakin baik. Termasuk untuk menunjukkan kapasitas dia sebagai penggugat, itu identitas. Kemudian identitas tergugat. Ya, identitas tergugat dalam gugatan yang mau diajukan, siapa-siapa yang akan ditarik sebagai tergugat, termasuk namanya dan seterusnya. Dan jangan kurang. Ya, kalau misalnya gugatan waris malwaris
jelas penggugatnya satu orang, mereka 5 bersaudara, mungkin juga ada orang tuanya salah satu ahli waris, ya tidak boleh kurang, berarti 4 saudaranya yang lain ditambah 1. Ya, itu jadi untuk melengkapi siapa-siapa yang dinyatakan sebagai ahli waris dalam gugatan waris malwaris. Itu terkait dengan identitas. Nah, perlu juga dalam mengajukan gugatan ini kan subjek hukum itu kan ada namanya orang dan badan hukum. Badan hukum ya. Kalau untuk menunjukkan orang kan tadi nama, umur dan seterusnya. Tapi badan hukum ya misalnya ada perseroan terbatas. Nah, yang menggugat itu tidak boleh sembarangan, harus dipastikan aturannya misalnya sebagai penggugat, apakah yang mewakili badan hukum perseroan terbatas itu apakah direksi, apakah direktur utama, apakah komisaris atau istilah lain yang digunakan. Nah, yang paling penting misalnya koperasi itu kan badan-badan hukum betul. Yang mau mengajukan gugatan siapa? Apakah ketua? Kalau nanti yayasan apakah pengurus? Nanti dilihat lagi siapa yang digolongkan sebagai pengurus. Cukup ketuakah? Harus ada ketua dengan sekretaris atau ketua sekretaris bendahara. Di mana itu bisa dilihat? Tentu bisa di anggaran dasar anggaran rumah tangga, bisa di dalam akta pendirian. Karena nanti bisa nggak diterima ini gugatannya kalau ternyata misalnya yang mengajukan gugatan tidak punya kapasitas atau yang digugat tidak memiliki atau tidak tepat. Ya, jadi harus dipastikan itu tadi identitas para pihak. Lalu lalu yang mau hubungan hukum, jangan sampai yang digugat adalah misalnya pengacaranya yang digugat. Oh iya. Ya, kan advokat itu kan sebenarnya hanya menerima perintah atau menjalankan kuasa. Tiba-tiba yang digugat adalah advokatnya, yang tetap yang digugat itu adalah prinsipal atau orangnya yang bersangkutan. Orang yang itu tadi. Jangan sampai salah gugat. Nah, itu maksudnya dia itu harus ke pengadilan manapun. Kita kadang-kadang kan yang dekat rumah kita misalnya atau kemana harus ada memang aturan khusus. Kalau ini gugatnya ke sini atau kalau apa karena kan gitu ya. Karena kalau polisi kan gitu juga diatur juga lapornya harus ke sini gitu ya. Iya. Ada namanya kompetensi atau kewenangan. Jadi kita memang harus bisa mengidentifikasi kemana gugatan ini diajukan. Tapi termasuk juga tadi yang saya katakan di awal, ya gugatan ini kalau dia gugatannya waris malwaris. Ya nanti kita lihat juga agamanya apa. Ya kalau agamanya adalah Islam itu udah wajib ke pengadilan agama karena pengadilan agama kan dipastikan untuk orang-orang Islam. Kalau non Islam berarti di pengadilan umum atau pengadilan negeri. Nah tentu tadi pertanyaannya apakah semua pengadilan agama? Enggak begitu. Dia harus menentukan domisili. Oh, domisili ya. Domisili di mana kedudukan penggugat dan tergugat itu menentukan pengadilan agama mana yang bisa menangani. Gitu. Tapi memang itu ada kriteria-kriterianya. Ya. Misalnya kalau ada gugatan yang mengharuskan di mana domisili tergugat. Ya. Ada yang menentukan kalau tergugatnya kebetulan lebih dari satu, penggugatnya boleh menentukan salah satu saja. Atau ada ketentuan lain, kalau dia berkaitan dengan yang digugat itu misalnya benda tetap, tanah, ya rumah, maka boleh digugat di domisili atau tempat atau beradanya benda tetap tadi. Jadi kriteria-kriteria ini untuk memastikan agar gugatan kita itu bisa diterima. Nah, jadi termasuk juga nanti dipastikan apakah gugatannya sudah saatnya atau belum. Oh gitu ya, ada waktu-waktunya juga ya. Ada juga. Itulah misalnya tadi dia dinyatakan wan prestasi, tapi waktunya belum jatuh, belum jatuh tempo udah disebut dia wan prestasi. Tentu belum pas gugatan. Jadi menjadi penting itu identitas sama tempatnya itu tadi ya, domisili yang mau digugat ini ya, tergugat tadi itu ya. Artinya ada kriteria-kriteria harus diperhatikan. Ini kan biasanya orang bermasalah ini kan sering begini dia, Bang Ibrahim, nggak mau ketemu nih. Jangankan surat tadi somasi yang kata Bang tadi, WA nggak dibalas begitu. Kalau kira-kira biasanya ini
Kalau rekan-rekan kita ini kan paling takut ini berurusan dengan pengadilan, berurusan dengan hukum. Kira-kira nanti kalau udah digugat, masih mungkin nggak itu dicabut atau bagaimana? Udah nanti yang digugat ini mau dia sukarela memenuhi kewajibannya, mungkin nggak itu terjadi? Nanti kalau dia berdamai lah sederhananya, prosesnya masih tetap lanjut atau bagaimana? Kalau karena ini memang soal keperdataan, jadi kalaupun sudah diajukan gugatan, Ya. karena kan memang ada asasnya Ya. bahwa kesepakatan para pihak itu menjadi undang-undang atau menjadi hukum bagi mereka. Jadi kalaupun nanti udah didaftarkan, ya sebelum ada panggilan sidang mereka sudah berdamai, ya gugatannya bisa dicabut. Gugatan itu juga bisa diabaikan saja. Karena kalau nanti mereka udah mendaftarkan ini, ternyata sebelum sampai pada, biasanya kan sebelum 1 minggu sebelum persidangan, biasanya kan para pihak udah dapat pemberitahuan itu. Ternyata sebelum jatuh tempo persidangan, mereka udah ketemu, damai. Ya, damai ini sendiri bisa dilakukan, diberitahu kepada pengadilan supaya nanti ditetapkan, dibuatkan namanya akta pandading, akta perdamaian, yang putusannya itu sama dengan putusan pengadilan, atau tadi yang saya sebutkan, mereka abaikan saja gugatan mereka nggak cabut, nggak dihadiri oleh kedua belah pihak, ya dengan sendirinya dengan tempo waktu tertentu gugatan itu udah gugur, dibatalkan oleh pengadilan. Gitu ya. Berarti tadi udah digugat, udah terpenuhi. Selanjutnya apa, Bang? Apakah langsung putus gitu? Enggak. Oh, pasti enggak lah, itu kan ada prosesnya. Oh, ada prosesnya ya. Persidangan ini kan proses sih sebenarnya. Oh ya, apa aja prosesnya kalau itu, Bang? Anggap saja sudah diterima proses-proses di pengadilan, gugatannya disampaikan ke pihak-pihak. Pihak-pihak. Tentu dipastikan kapan